dalam Yesaya 40 12 sampai seterusnya. Tema ini saya dapat pada saat saya pun ada di titik nol, saat saya pun kayaknya sendirian, saat kayaknya nggak ada yang mengerti keadaan kita, ya kayaknya juga nggak ada orang yang yang tanya keadaan kita. Di titik itu ya udah gak punya apa-apa, cuman saya amat yakin bahwa Yesus itu ada di sana. Karena firman Tuhan ini, Tuhan bawa saya ke firman Tuhan. Saya dibawa Tuhan untuk membuka firman Tuhan ini dalam Yesaya 40 ini, dan di situ saya menangis karena saya melihat janji-janji Tuhan itu hebat. Kadang-kadang kita nggak mengerti saat kita sendirian di titik nol. Kita pikir Tuhan itu nggak ngerti kita. Tuhan itu tidak mengenal kita. Saudaraku, firman Tuhan pagi hari ini yang pernah ya beberapa bulan lalu menguatkan saya yakin akan menjadi menguatkan saudara juga. Ya, di mana Tuhan saat saya susah. Memang temanya unik, tapi justru itu yang menjadi berkat buat saya. Yesaya 40 ayat 12 saya akan bacakan kepada saudara. Siapa yang menakan air laut dengan melakukan tangannya? Kalau saudara bawa Alkitab bisa di garis merah. Yang mengukur langit dengan jengkal dan menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing atau bukit-bukit dengan raca. Dan 13, siapa yang dapat mengaku roh Tuhan? Baca ini aja saya sudah diam. Siapa? Tuh kita bilang, Tuhan kok nggak lihat aku, Tuhan kok nggak peduli aku. Waktu saya baca ini saya nangis loh. Saya pernah naik pesawat juga ke Pulau Bali. Waktu saya di atas, saya melihat ke bawah, nggak ada tuh manusia kelihatan, nggak ada tuh. Semakin dia turun, yang kelihatan semua itu seperti semut sedang berjalan-jalan. Saya pikir apa? Itu mobil. Yang kelihatan seperti semut dari ketinggian yang sudah semakin menurun. Jadi manusia kelihatan nggak ada yang kelihatan, saudaraku. Saya bilang, Tuhan, kita tuh siapa sih? Nggak kelihatan apa-apa kok. So, kita mau bilang kita tuh sombong, kita hebat, kita luar biasa. Nggak ada, saudaraku. Saya waktu dari atas dan ke bawah, saya tuh curah air mata, saya menangis. Iya ya Tuhan, siapa sih kita ini yang merasa kita paling hebat, paling punya segala-galanya? Tapi waktu saya baca firman Tuhan ini, saya kayak diberkatkan oleh Tuhan. Ayo Elvira, terus kamu merasa sendiri, terus kamu merasa susah, terus kamu merasa nggak ada yang peduli kamu, lihat firman Tuhan ini, baca firman Tuhan ini. Dan saya berulang-ulang kali baca. Terus saudara, 13 saya ulangi, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? 14, kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan, atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian. 15, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba. Lihat saudaraku, ya, lihat bangsa loh saudaraku seperti apa? Titik air. Terus kita tuh kayak apa? Kita seperti apa? Sebesar apa? Bangsa-bangsa, saya pakai garis merah di saudaraku, bangsa-bangsa adalah seperti setitik air. Jadi kalau hari ini saudara mengatakan, Tuhan engkau di mana? Ya Tuhan, sebesar apa sih engkau? Nih, yuk sama-sama kita belajar melihat, mengungkapkan dia itu hebat, dia itu dahsyat, dia itu luar biasa. Kadang-kadang kita yang dibatasi dengan kedahsyatan Tuhan. Ini loh pikiran kita. Bio besok, gimana hari esok Tuhan? Gimana anak-anakku? Gimana masa depan mereka? Saudara, kadang-kadang itu yang membuat kekhawatiran di dalam pikiran manusia kita, yang membatasi kuasa Tuhan yang hebat, kuasa Tuhan yang luar biasa, kuasa Tuhan yang dahsyat. Itu waktu saya ambil keputusan untuk menjadi full timer, ya dari saya masih muda umurnya,
Yang saya khawatirkan anak-anak saya. Besok mau makan apa, besok mau jadi apa, mau kuliah seperti apa. Tapi setelah saya umur sekian, saya melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya yang berharap kepada Tuhan. Anak saya paling besar lulusan UGM, dan dengan cara luar biasa Tuhan memberikan yang terbaik. Dari seorang hamba Tuhan di desa, saya di desa Kasongan Batu, ya, tetapi Tuhan saya sama dengan Tuhan di kota yang gak pernah tinggalkan kita. Ya kan? Kalau mau preman di kota dong. Ya, yang duitnya gede, yang besar, yang banyak duitnya, bisa kan? Ya, ada jaminannya sudah tuh. Ya, pelayan di kota Jakarta, pelayan di kota Bandung, pelayan di desa, di hutan, di mana itu sama di depan Tuhan. Karena Tuhan kita itu besar, Tuhan kita itu ajaib. Yang menjadi persoalan dalam pikiran kita yang selalu meremehkan kuasa Tuhan. Saya bangga waktu anak saya yang paling besar di UGM dipanggil Melissa, Tilfosa, lalu ya sudah memakai baju kebesaran, dan saya melihat dia tersenyum tertawa. Kenapa? Karena iya Tuhan, dulu kita khawatirkan gini, tapi kenyataannya Tuhan pelihara sampai hari ini. Di segala kekhawatiran saudara, lihat kuasa Tuhan itu dahsyat. Terus Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satwa tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya, ya saudaraku. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patutkah tukang besi menuangkannya, dan pandai besi melapisi dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya? Orang yang mendirikan area memilih kayu, arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. 21. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti? Ini pertanyaan demi pertanyaan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Ya, tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi ditetapkan? 22. Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah kediaman. Saya diam merenungkan tersebut. Ya. Dia mengatakan dari ujung ke ujung, saudara, seperti kemah, seperti karpet dibentang oleh Tuhan. Kita yang nggak kelihatan dari atas aja masih sepertinya sombong, masih sepertinya oh ini uangku, ini kepintaranku, ini kehebatanku. Gak ada. Baru kita ngobrol tadi di mobil, semenjak COVID ini semua bangsa seluruh dunia diratakan betul. Gak ada namanya kaya, gak ada nama miskin, hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, ya, orang yang di bawah rata. Dan Tuhan lihat, yuk, dalam keadaan seperti ini kamu masih mengandalkan manusia, masih berharap kepada manusia harus diratakan. Ya, COVID 2 tahun kita belajar iman. Amin. Sampai hari ini kita masih bisa makan, kita masih ada, kita masih bisa hidup, itu karena iman. Iman, saudara. Kalau kita percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Apa yang saudara butuhkan itu yang Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Tetapi menunggu waktunya Tuhan itu ketika rasanya Tuhan, apa betul Tuhan tolong saya, apa betul Tuhan itu ada, apa betul saudaraku, itu pun yang makanya menjadi tema buat saya. Di mana Tuhan saat saya susah? Jawabannya, dia selalu hadir, dia selalu ada. Dan banyak pertanyaan lo yang saudara harus jawab pagi hari ini. Mau disamakan siapa dia itu? Jadi mengatakan, aku mau disamakan dengan mana? Allah yang seperti apa? Samakan? Gak ada, gak ada. Dia dahsyat, perbuatannya itu luar biasa, ajaib dalam hidup saudara. Yang saya pernah bilang kerinduan saya untuk melayani jompo, ya, sudah banyak titik-titik yang Tuhan sudah mulai berikan kepada saya. Tetapi saya mengalir saja.
Firman saya cuma kepingin tadi pujian, tadi saya nangis, saya tahu Pak Han juga nangis. Ya Pak nangis tadi kan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus menjadi berkat, amin. Harus menjadi berkat. Biasanya kita cuma minta terus berkat dari Tuhan. Minta, Tuhan aku minta ini, aku minta itu, aku minta segala macam minta. Yang Tuhan minta pagi hari ini, kita yang menjadi berkat. Kita yang mengeluarkan sesuatu dari hidup kita menjadi berkat. Jangan minta, beri apa yang Tuhan mau beri. Sakit ya, korban sangat amat berat, tapi itu yang Tuhan rindukan dari saudara, supaya hidup ini ya jadi berkat. Dikatakan hidupnya adalah kesempatan. Ya, jangan yang masih muda berpikir masih muda, masih jauh. Ingat, Tuhan panggil bukan muda aja. Yang muda juga diambil Tuhan loh. Bukan yang sudah tua-tua saja, tapi yang muda pun akan diambil Tuhan. Ya, oleh karena itu kesempatan yang ada, beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Beri yang terbaik. Itu yang Tuhan rindukan. Terus 23, Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga Ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Ini saya garis ini ada kesia-siaan. Ya udah sekian tahun sudah melakukan, habis tuh ya kesia-siaan. Yuk kita mulai belajar, saya terus mulai belajar. Kita mau menabur hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ya, supaya tidak menjadi sia-sia. Tuhan bilang ayo mau bikin kayak apa? Tuhan hanguskan kok, Tuhan habiskan, dibakar oleh Tuhan. Ya, dibakar, dihabisin semua Tuhan. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan uang kita, mengandalkan pikiran kita, tidak mengandalkan Tuhan. Biar mulai hari ini belajar terus mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Janjinya itu iya dan amin. Janjinya itu luar biasa. Ya, janjinya itu dahsyat. Ya, sudah dari ayat tadi. Saudara boleh baca lagi di rumah. Ya, bagaimana dikatakan di sini? Siapa yang bisa menakar air? Angin. Siapa? Lihat ayat selanjutnya 25. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Dengan siapa? Saudara mau samain Bapak yang hebat itu? Gak ada sih. Saudara berpikir sejenak, iya ya, dengan siapa ya? Dengan manusia itu yang kaya-kaya habis ya? Kita melihat di Bali aja hotel-hotel yang mangkrak banyak. Tapi kalau sampai hari ini Tuhan pelihara saudara itu karena kebesarannya, karena anugerahnya. Begitu banyak orang yang sangat amat menderita. Kalau kita masih ada sampai hari ini kesempatan. Amin. Ayo dong senggol, kesempatan untuk menjadi berkat. Ayo senggol, kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan yang udah tua-tua, aku udah terlambat, gue Elvira, nggak ada kata terlambat. Ya, ayo bapak-bapak, kita menjadi pendoa-pendoa bagi bangsa ini. Kita menjadi pendoa-pendoa bagi gereja kita, karena ada berkat Tuhan khusus buat mereka yang setia sampai akhir. Nah, ini ayat selanjutnya, ini ayat yang paling saya suka. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Garis merah saudaraku, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Ya, terus ya dikatakan satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. Waktu saya baca ini, saya langsung melihat ke langit. Dikatakan di sini bintang itu ada nama-namanya loh saudara. Ya, begitu pun saudara loh. Ya, dan saya tulis di sini. Ya, saya tulis ada berapa jumlah bintang menurut artikel Viva News
ilmuwan NASA, ada 100 oktiliun bintang loh saudara. 100 oktiliun, itu saya hitung ya, nol-nolnya itu ada 29 buah nol-nolnya. Bukan triliun loh saudara, ini 100 oktiliun. Itu saya diam merenung. Tuhan tahu nama bintang mereka sebanyak ini, Tuhan tahu nama-nama mereka. Nangis saya. Bintang yang begitu banyak di langit, dia tahu namanya dan dipanggil semua loh saudaraku. Ada yang gak hadir? Semua hadir. Semua hormat, semua menyembah Tuhan. Karena apa? Dia akan katakan karena dia perkasa, dia luar biasa. Terus saya duduk diam. Bintang itu Tuhan tahu namanya, apalagi aku. Engkau tahu namaku ya Tuhan. Sampai saya menangis. Saya meminta ampun. Ampuni aku kalau aku merasa sendirian. Ampuni aku kalau aku merasa terlepas. Ampuni aku kalau aku rasa di titik nol dan gak ada yang peduli. Ampuni aku Tuhan, karena Engkau bersih. Itu saya ada di bank pemerintah. Itu kasirnya itu jajaran semua. Itu 10 kasir ya saudaraku, dan begitu panjang ya Bu, makasih. Begitu banyak sekali orang-orang yang nasabah yang mau ke tempat kasir. Singkat kata, tiba-tiba anak kecil keluar dari belakang. Ya, anak yang bisa ngomong lah, sekitar 5 tahun kali atau 4 tahun. Dia teriak, "Mama!" Waktu dia keluar dari parkiran situ, dia lari. Mama, dari sekian orang maksudku, sekian orang kasir yang 10 kasir jajaran suku begitu panjang sampai ujung-ujung saya ada di belakang. Saya melihat seorang ibu keluar dari antara barisan yang semua tinggal 1 atau 2 orang lagi kasir. Dia mendengar suara anaknya, dia langsung lompat, dia teriak, "Nah!" Dia kasih lihat, "Mama di sini, Nak, Mama di sini." Dan saya sampai kaget. Dan Tuhan bilang, "Lihat Elvira, ya itu ibu kenal suara anaknya, apalagi aku yang di surga mengenal suara saudara dan suara saya." Saya diam. Saya lihat itu anak lari, ibu itu keluar masa bodoh. Dia sebentar lagi sudah sampai di kasir. Dia dengar suara anaknya membutuhkan pertolongan. Oh, berarti waktu saudara sedang menangis, menjerit sama dia mengenal suara saudara dan menolong saudara tepat pada waktunya. 100 dikatakan di saya tulis ini, oktiliun, dan mereka punya nama. Wow, saya diam sejenak. Ya Tuhan, ampuni aku. Mungkin hari ini sudah mengatakan, Tuhan, di mana Engkau saat aku susah. Nama saudara terukir di tangannya Tuhan, dan diukir bukan di punggung, bukan di kaki, di tangannya. Dan saya lihat bukan saja dilukis, ditulis, diukir. Dan bukan di sini ya Tuhan. Saat susah dia tahu. Dia tahu, oh ini Elvira susah. Oh, Ibu Marta. Oh, Pak Tony susah. Ada di tangan Tuhan. Nama saudara. Buktinya kita ada namanya ada di tertulis di kerajaan surga. Salah satunya saya diingatkan beberapa bulan yang lalu. Saat orang telepon saya, Bu Elvira, saya diingatkan Tuhan untuk menanyakan nomor rekening. Bu Elvira tahu nggak? Kalau Bu Elvira diingatkan Tuhan, berarti nama Ibu Elvira sudah ada di kerajaan surga. Wah, saya bilang nggak usah dikirim berkat, yang penting nama kita sudah ada di sana. Amin. Nama kita sudah tertulis di sana. Satu kali kelak Tuhan panggil kita, nama kita sudah ada di sana. Jangan pernah bangga apa yang saudara kerjakan atau saya kerjakan kalau nama kita belum terus di kerajaan surga. Tapi kita boleh bangga bahwa nama kita sudah di sana.
Dan malaikatnya selalu mengingatkan, dia susah, ibu itu susah, bapak ini susah, tolong. Amin. Ya, malaikatnya. Kenapa? Nama kita udah ada di sana. Saya bilang, Bu, terima kasih Tuhan. Kalau namaku ada di sana. Saya ingat 11 September hari ulang tahun saya. Waktu satu orang ibu menubatkan di telinga saya menangis. Ibu ini pendiam, gak pernah berbicara, tapi waktu saya sama ulang tahun Ibu Elvira, dia ngomong di telinga saya, dia bilang, Ibu Elvira, setiap jam 2, jam 3 pagi engkau sedang menangis, aku ada di sisimu. Oh, saya itu sudah nangis saya. Waktu dia bilang, Ibu, ya anakku, dia bilang, anakku, ya engkau adalah calon dari mempelaiku. Tidak semua menjadi mempelaiku. Ingat saudaraku, tidak semua menjadi mempelai Tuhan. Waktu dikatakan saya adalah calon, saya nangis. Ya apa sih? Di dunia sementara loh saudaraku. Singkat, cepat banget. Apa yang sudah kita kerjakan buat Tuhan? Yang cuma mengeluh, marah, kecewa, bingung. Ya, tapi hari ini firman Tuhan yang menguatkan saya. Masa bodoh dengan kiri kanan, yang penting aku jalan terus untuk menyenangkan hati Tuhan. Jalan terus. Bintang 100 oksidium dia tahu kok. Apalagi saudara bilang pada orang, Tuhan tahu namaku. Ngomong sama diri saudara, Tuhan tahu namaku sudah terukir di sana. Ya kan? Jaminannya kita pulang udah ada tempat yang luar biasa. Dan waktu dia menubuatkan itu di telinga saya panjang saudaraku, sampai jemaat Tuhan melihat saya berdiri dan dipeluk seperti itu kata-katanya, itu kata-kata, dan setiap air matamu aku tahu, setiap penderitaan yang kamu alami engkau sedang dibuat menjadi semakin indah, semakin disempurnakan, semakin luar biasa. Itu rencana Tuhan. Apa dikatakan kita adalah calon mempelainya? Tidak semua menjadi mempelaiku. Ingat saudaraku, waktu dia mengatakan tidak semua menjadi mempelaiku, tidak semua dipilih, tapi saudara di tempat ini dipilih Tuhan. Semua di tempat ini, ya nama kita ada di sana. Itu kerinduan kita, itu harta yang luar biasa. Boleh beri aplaus buat Tuhan. Wow, dia hebat. Saya melihat ke langit, mana Tuhan? Dikatakan 100 oktilium. Kita hanya melihat cuma segerintingan saudaraku, tapi bintang begitu banyak. Hari ini, kalau saudara bilang, di mana Tuhan? Ya, Tuhan selalu ada di sisi saudara, di samping saudara, di dalam saudara, dan dia lebih mengerti dari kerinduan hati saudara. Ya kita tahu kerinduan kita, tapi Tuhan lebih mengerti, lebih tahu. Kedalaman hatimu lebih tahu. Jadi kalau saudara munafik, saudara punya niat jahat, rencana jahat, maksud jahat, dia lebih tahu. Saudara mau bersandiwara di depan bos, di depan pimpinan, dia lebih tahu. Jadilah pribadi-pribadi yang punya hati yang lurus, tulus, lurus, karena kehidupan kita dinilai di mata Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan. Coba lihat lanjutnya 27. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan. Nah ini kadang-kadang kita kayak seperti ini loh. Di mana Tuhan? Saya ulangi, hidupku tersembunyi, kayaknya Tuhan gak peduli. Di mana hakku? Tidak, dan hakku tidak diperhatikan Tuhan. Kenapa orang yang susah aku susah, orang yang senang aku susah? Kenapa orang yang sehat aku sakit? Ya, seperti hak-haknya kita ini yang kita minta harus begini, harus begitu. Ya enggak ada Tuhan peduli. Enggak, sudah. Enggak seperti itu Tuhan kita, enggak. Lihat ayat selanjutnya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuh, dikasih pertanyaan lagi. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung dan tidak menjadi lelah. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Saya ulangi,
Ia menurut besar, tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Kalau hari ini sudah capek, aku lelah, ya kan? Dengan masalah yang bertubi-tubi menekan saudara-saudara, aku capek Tuhan, aku udah lelah. Jangankan saudara yang sudah lanjut, ya sudah tua. Saya punya cucu ABG, umur 14 tahun saudaraku, namanya Abigail. Itu keluar dari mulut dia tuh, kalau lagi komunikasi sama mamanya, aku lelah. Apa Bi? Saya bilang, masih kecil loh saudara, sudah lelah. Ya, sudah capek. Saya bilang, kenapa Bi? Ya mungkin ada yang naksir sama dia, terus ya mungkin nggak cocok sama dia, ya. Karena saya lihat saudara dia itu, dia kan boleh dibilang mamanya kayak saya Indo, ya, papanya Jawa, ya. Dan anak ini naksir sama orang-orang Chinese. Jadi kadang-kadang aku lelah, aku lelah. Ya kebanyakan orang-orang Chinese ya Bu. Ya kadang-kadang kalau anaknya dijodohkan dengan Chinese lagi kan seperti itu ya. Jadi dia sudah lelah. Oh lelah karena dia bukan orang Chinese ya. Lucu anak ini. Masih kecil udah bilang lelah berkali-kali di depan saya sebagai omahnya. Ya apalagi saudara dan saya. Lelah dengan hidup ini, capek dengan segala peristiwa, capek dengan keadaan, capek dengan tekanan, kesesakan, penderitaan, ya segala kekurangan-kekurangan begitu banyak membuat saudara dan saya capek. Tapi ia tidak pernah lelah untuk menolong saudara. Tetapi ia tidak pernah capek untuk memberkati saudara. Luar biasa, saudara dikatakan sini, tidak terduga pengertiannya. Jadi kalau hari ini, pagi hari ini saudara bilang, Tuhan aku udah capek dengan hidupku, berhenti. Garis merah berkatakan ini, ia tidak pernah lelah untuk menolong saudara. Dan ia tidak pernah lelah dan tidak pernah menjadi lesu. Kita capek, kita lelah, tapi Tuhan kita tidak. Terus 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Tuh lihat lalu, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Enggak, yang dikasih kekuatan orang lain saya enggak. Jangan saudara langsung perkatakan itu, bahwa aku kuat, aku bisa, aku mampu, aku diberkati Tuhan, aku luar biasa, aku dipakai Tuhan. Perkatakan perkataan yang terus membangun iman saudara. Perkataan yang terus ya, untuk diri saudara sendiri. Jadi kalau saudara bilang, aku nggak berdaya, aku nggak bisa, kok ya udah, yang terjadi menurut imanmu ya nggak bisa, nggak berdaya, terus miskin, terus susah, terus tertekan, terus sesek tas dadanya, terus kepahitan, nggak, stop itu. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Saat saudara lelah, angkat tangan aja, dia pasti turun tangan untuk menguatkan saudara. Yuk, nggak ada loh orang lain atau manusia lain yang saat saudara susah tiba-tiba kontak, klik, ngerti, ya mungkin ada beberapa ya hamba Tuhan seperti itu, tapi kliknya semua Tuhan itu 24 jam, setiap saat, setiap waktu. Saudara lelah, dia memberikan kekuatan ya. Saya ulangi, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayo Bapak Ibu, tetap semangat. Tadi Ibu Gembala bilang, roh kita menyala-nyala. Tadi pujian saya, ayo kita mendidih buat Tuhan. Ya karena kalau udah lelah, gak ada semangat lagi, ya udah lesu, tidak berdaya, boro-boro mau datang ke gereja, diajak juga enggak, aku udah enggak berdaya, enggak semangat. Tidak, firman Tuhan hari ini, ya saudaraku, menyemangati saudara. Ya, semangat itu bukan uang loh saudaraku. Ya, semangat itu bukan sesuatu harta dunia, nggak ada saudaraku. Kalau Tuhan izinkan saudara nggak punya apa-apa, tetap saudara semangat itu rohnya murni dari Tuhan. Murni dari Tuhan, saya mengatakan, karena saya pernah mengalami ada di titik situ. Ya, tapi saya lihat saya tetap menyala-nyala. Tapi saya nggak peduli. Ya, dompet saya isinya apa, ya seperti apa, enggak peduli. Saya yakin Tuhan itu hidup kok, Tuhan itu ajaib kok.
Apa yang kita butuhkan itu yang Tuhan sediakan buat kita. Satu cerita yang lucu. Saya lihat ATM saya, ya tahun lalu ya terjadi saldonya cuma 50.000, 55. Enggak deh. Iya, sekitar 50.000-an. Tuhan, kok malu-maluin, masa rekeningnya hamba Tuhan cuma 55.000. Apa yang terjadi? Telepon bunyi. Saya salahnya bisa begini, Bu, diisi 50 aja saya sudah senang. Sudah ambil 100 kan berarti kan? Ya, mau sudah senang. Ada telepon. Beda-beda, selamat siang. Bisa nggak nanti sore kunjungi yang sakit? Kebetulan yang telepon saya ini kondisinya sakit, stroke. Oh ya bisa Pak. Itu teman saya, Bu Elvira, tolong doakan ya. Nanti tolong berikan buah-buahan aja Bu Elvira. Ya nanti saya transfer ya ke Bu Elvira ya uangnya. Karena dia sudah tahu rekening saya. Ya dia transfer, saya naik sepeda motor saya langsung ke rumah sakit. Ya terus saya lihat ATM saya ambil. Ya memang harga parcel buah itu sekitar 300.000 yang lumayan. Ya dan ya belinya 300-an lah Pak Elvira. Oh ya Pak, dan saya belikan yang 300-an. Saya beli yang 300-an dan dia kirim uang 350. Sisanya 50.000. Saya ketawa sendiri. Ya ampun, kenapa saya tadi minta 50.000 sama Tuhan ya? Maksudnya memang lebihnya 300.000, saya keluarkan 300, sisa 50.000. Saya bilang, oh Tuhan, sudah aku lihat itu hal kecil. Berarti hal kecil pun Tuhan dengar doa saudara. Jadi yang tadinya rekeningnya 55.000 jadi bertambah 50.000 karena memang saya bilang coba masuk 50.000 aja, ya bisa diambil 100.000 kan, nggak malu-maluin. Lucu lah saudaraku, itu terjadi dan saya ketawa sendiri. Waktu di ATM saya ambil 300, sisanya memang 50.000 di situ. Saya bilang wah, Bapak kita minta lebih saudaraku ya, pasti Tuhan akan memberikan lebih. Tapi memang itu cerita hidup seperti itu. Berarti dari situ kita bisa melihat bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Dia tuh dengar kerinduan saudara, dia mau memberikan sesuatu buat saudara. Berkat itu sudah disediakan. Kadang-kadang kitanya ini yang katanya khawatir, ya Bu, khawatir tuh. Gimana sih? Lihat saudara, dia memberikan semangat ya kepada yang tiada berdaya. Lihat ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Jadi dikatakan sini orang-orang muda aja menjadi lelah dan lesu. Banyak saya melayani anak-anak muda, mereka kecewa dengan keadaan, mereka udah nggak bisa keluar kuliah lagi, orang tuanya susah. Ya ada yang minta mati aja, masih muda. Banyak. Dan kebanyakan juga mereka membawa opo-opo dari luar pulau, dan mereka taruh di dompetnya, taruh di saku, ya taruh di tasnya, supaya mereka diberkati. Begitu banyak yang harus kita layani, banyak kerjaan. Karena banyak teruna menjadi lesu, letih, lemah, tidak punya semangat lagi. Apalagi orang-orang yang tua, ya kan? Mata kita udah mulai labur, ya Bu, harus pakai kacamata, dibuka kacamatanya udah nggak enak. Jadi yang masih muda, ayo beri yang terbaik buat Tuhan. Kaki kita udah mulai lelah. Saya pernah di Jawa Barat, tetapi yang nggak ada artinya kalau sudah tua ya tetap aja. Ya kaki menjadi lelah, ya nggak ada yang bisa kita banggakan lagi, nggak ada. Tapi ayo, dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Diperbaharui hidup kita. Itu yang Tuhan mau, mengandalkan Dia. Jangan andalkan manusia, saudaraku, saudara akan kecewa. Karena gak ada manusia yang sempurna. Kita mau mengandalkan Dia, Dia gak pernah ngecewain kita. Ya, Dia gak pernah ninggalin kita kok. Ya, dan Dia mengenal nama saudara. Saya salut. Dan Dia mengenal nama us. Saya bilang Tuhan terima kasih.
Dia mengenal nama saudara. Saat saudara susah, dia tolong saudara. Saudara bilang nggak ditolong tuh. Mana ditolong? Ya saudara jangan marah. Ya, saudara tetap bersyukur dan menunggu waktunya Tuhan. Ya kadang-kadang kita udah marah. Mana sih Tuhan tolong? Mana Tuhan? Tuhan di mana? Nah itu makanya saya ambil tema ini, di mana Tuhan saat saya susah. Tapi setelah saya baca Yesaya 40 ini dan saya ulang dan ulang, saya malu sendiri. Ya, saya malu. Dia bilang bangsa-bangsa aja udah gak kelihatan kok. Ya, dikatakan seperti titik air. Nangis. Ya Tuhan, oke Tuhan. Ingatkan kembali dengan firman Tuhan di saat kita merasa sendiri. Diingatkan Tuhan kembali saat kita merasa wow. Ya dikatakan di ayat tadi, hidupku tersembunyi. No, tidak. Saudara terbuka di mata Tuhan. Nama saudara terukir di tangannya. Dan dia janji gak akan pernah meninggalkan saudara. Dia janji ya tidak akan pernah membuat saudara tergeletak. Sebab Tuhan menopang saudara dan saya. Sampai putih rambut kita. Tuhan bilang, iya rambutmu dicat, mana gak kelihatan putihnya ya kan. Dan sebagai kakak saya bilang, ya kita kadang-kadang pada dicat rambutnya semua katanya sampai putih rambutnya. Tuhan bilang, mana rambutmu dicat, jadi gak kelihatan putihnya, makanya gak ditopang-topang. Ya udah kalau gitu kita jadi putih semua. Ya supaya Tuhan menopang kita. Saudaraku, itu firman Tuhan. Sampai putih rambutmu, aku menopang kamu. Aku mengangkat kamu dan aku tetap memberkati kamu. Wow. Terus selangi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya punya satu perumpamaan. Satu pohon almond, saya baca satu buku dan menjadi berkat buat saya. Ya, satu pohon almond yang berbuahnya almond dong. Ya, dia tumbuh di satu tempat yang begitu subur. Tapi si almond ini setelah beranjak kurus, ya cingkrang gitu loh, saudaraku. Dan dia bangga bahwa dia akan berbuah. Aku harus berbuah karena tanahnya itu subur. Ya, dia cuma satu batang pohon almond itu. Dan yang punyanya pun rajin kasih dia pupuk dan bla bla. Tapi dia kecil meluncung gitu loh, 2 meter, dan daun-daunnya keluar pun kecil. Dia harus mengharapkan dia akan berbuah, tapi nggak pernah ada buah. Sampai satu kali datanglah itu yang punyanya. Wah, dia bahagia banget si almond ini. Wah, ini aku akan dikasih suburan. Enggak, itu dia terbang sih. Wah, kaget ya, aku ditebang. Dan modelnya kecil, saudaraku, seperti batang kecil loh. Dia terbang di sayap. Aku disayat. Aku berjalan apa, terus atasnya ditekuk, melengkung gitu, tekuk. Saudara, jadi apa dia? Tongkat. Akhirnya yang punya itu udah tua. Dia pakai tongkat almond sampai goyang-goyang gitu. Oh, aku masih ingin aku jadi tongkat. Tapi satu kali ini tongkat dibuang, saudaraku. Dibuang ke satu gudang yang gelap, yang becek, yang pengap, dilempar begitu saja sama yang punyanya. Dan apa yang terjadi? Dan yang punyanya lupa. Bodoh, maka udah dibuang di gudang kok. Nah, tiba-tiba dia merasakan tubuhnya si tongkat itu panas. Padahal di dalam gudang tidak ada matahari. Di dalam gudang nggak ada sinar matahari, nggak ada sesuatu yang seperti waktu dia tumbuh tuh pupuk-pupuk, tapi tiba-tiba tubuh dia meletup-letup rasanya aneh. Ya, tiba-tiba keluar tunas dari tubuh dia, keluar tunas, dan semakin banyak tunas itu, dan dia mulai tegak berdiri, saudaraku. Ya, bukan di saat matahari yang hebat-hebatnya, di tengah semuanya serba fasilitas yang luar biasa. No, tidak. Waktu dia mulai bertumbuh, ya dia mulai mengeluarkan bunga-bunganya dan mengeluarkan buahnya, dia kaget sendiri. Saya nangis, saudara. Mungkin hari ini saudara seperti itu kan itu. Apa yang saudara rindukan nggak pernah terjadi tuh. Apa yang saudara cita-citakan juga kayaknya semuanya nggak ada, nggak jelas. Tapi saat saudara sepertinya dibuang,
ada harganya. Gudang yang gelap, bau, pengap, becek kan. Tapi saudara bertumbuh di situ. Bukan karena matahari. Karena ada pribadi yang hebat yang nggak pernah tinggalkan saudara. Mulai panas tubuh. Mungkin Alman juga menangis. Mungkin saudara lagi nangis. Kok aku seperti ini? Justru kehidupan saudara mulai tumbuh, mulai bangkit, mulai bangun, mulai ke sesuatu luar biasa, mulai keluar daun-daun dan ada bunga-bunga, ada buah-buah yang luar biasa. Bukan di tempat yang nyaman, tetapi di tempat di mana nggak ada pribadi yang lihat saudara, peduli saudara, tetapi Tuhan ada di sana. Dia menumbuhkan kehidupan rohani kita dulu, sampai kita bisa berbuah-buah, berbunga-bunga bagi kemuliaan Bapa di surga. Saya merenung, oh ya, terima kasih Tuhan untuk setiap contoh-contoh yang hidup yang saya terima, dan saya bangun lagi, bangkit lagi, mulai melangkah lagi. Thank you. Dan pujian tadi membuat saya juga menangis. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus jadi berkat. Dikatakan kan? Harus jadi berkat. Ya, karena ada saatnya di titik di mana kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Ya, seperti yang suami saya alami. Dia juga rindu main Tuhan lagi. Dia rindu ke Bali, janji mau ketemu Pahan lagi. Tapi kan sepatunya udah habis, udah selesai. Oh ya Tuhan, saudara masih bisa jalan, masih punya teman. Ayo kita kunjungan, kita melayani Tuhan. Ayo, jadi berkat, jadi berkat. Yang bisa nyanyi yang benar-benar, yang bisa sing yang melakukannya benar. Ya, bukan karena kepingin dipuji, nggak usah, nggak peduli ya. Karena dia menilai kok. Para pekerja, para pelayan Tuhan, doa-doa yang benar. Jangan lihat hamba Tuhannya ada, bapaknya ada, bapak ibu kembarannya ada, baru kita bapak kembali pergi keluar. Wow, salah itu. Doa yang benar kan yang menilai saudara itu Tuhan. Yang memberkati hidup saudara Tuhan. Jangan takut sama manusia. Banyak saya mulai sekolah kita juga. Yang mereka ada yang main-main, jangan, tak usah dinilai sama dosen, sama yang nilai Tuhan kok. Dari kemurnian hati saudara, ketulusan hati saudara, ya sesuatu akan terjadi yang dahsyat loh. Sesuatu yang dahsyat akan terjadi loh saudara. Dari perkataan saudara, ini ada Ibu Ana di sini. Waktu hari Jumat kita makan, dia mengatakan gereja ini menjadi gereja yang besar. Itu tangkap. Terus ibu gembalanya, kok kecil? Enggak, ibu gembalanya luar biasa. Yes, besar. Belum besar, besar Tuhan. Biasanya yang membuat kita negatif itu iblis kok. Yang pakai pikiran kita bubar lah, udahan, ngapain, capek. Ya, enggak usah capek. Kerja buat Tuhan selalu manis. Yuk. Orang Manado kerja buat Tuhan selalu manis ya, walaupun katakan orang bahasa Belanda sonder gaji dikatakan, tapi selalu manis ya kan, karena Tuhan yang gaji saudara, Tuhan yang pelihara saudara, asal hati kita apa nih, lurus, murni. Saudara capek karena saudara memakai kekuatan sendiri, tapi kalau kita memakai kekuatan Tuhan, ada roh yang menyala-nyala ya, ada yang mendidih tuh. Masa bodoh ya. Saya melayani Kutai Barat, melayani beberapa gereja, dan di sana bukan tempat yang bagus, yang karena banyak kuasa gelap sana. Saya ingat, dan saya setiap terima kolektor itu pakai kresek saudaraku, dan isinya uang-uang kecil ya, krecek-krecek itu. Berpira saya kembalikan. Saya bilang, Bapak Ibu, untuk pekerjaan Tuhan ya. Oh, jangan, Ibu kan perlu transport apa Belanda untuk pekerjaan. Di Belanda pun sama seperti itu. Kami melayani ya, dan kreseknya saya kembalikan ya. Mereka tidak hitung saudara, mereka kasih semua gitu. Saya kembalikan. Tuhan kita tuh hidup tuh. Saya pulang naik mobil 8 jam dari Kutai Barat menuju Samarinda. Di perjalanan saudara, tiba-tiba ada sinyal. Kira-kira Tuhan suruh saya kirim berapa nomor rekening. Saya selalu miskin, Tuhan aku nggak perlu kok ya, Engkau kembalikan, karena hidupku juga ya sangat berarti karena Engkau. Hidup kita jadi berarti karena Tuhan saudaraku.
Jadi nggak ada yang bisa kita kembalikan sama Tuhan selain pujian penyembahan yang nangis sama Dia, mengatakan terima kasih Tuhan. Ada di dalam pujian penyembahan ada kuasa, dalam pujian penyembahan ada kesembuhan yang luar biasa, dalam pujian penyembahan ada kelepasan untuk hidup saudara dan hidup saya. Dalam pujian penyembahan dari mana? Dari hati yang lurus, dari hati yang tulus. Jadi nggak usah macam-macam lah, ya. Punya hati yang tulus saja, punya hati yang lurus saja, pasti akan diberkati Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah berhutang loh kepada saudara. Amin. Tuhan tidak pernah berhutang. Kita baca sebagai ayat terakhir, Matius 11 ayat 28. Ini ayatnya tidak asing lagi. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kayaknya nggak enak kalau nggak kita baca semua ya. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Kembali lagi tuh, dikatakan letih, lesu, dan beban berat. Nggak tahu kok tiba-tiba tema ini yang Tuhan berikan buat saya untuk di sini. Ya, dan saya percaya siang hari ini saudara tidak letih dan lesu lagi. Karena Tuhan kita nggak pernah lelah untuk menolong saudara. Tuhan kita tidak pernah tertidur untuk memberkati saudara dan menyemangati saudara. Bukan karena keuangan kita banyak, no, bukan karena semua ada. Ya, karena saya sering ngomong sama orang-orang, ibu-ibu terutama ya, ibu-ibu terutama, masih ada suami yang bisa memberikan makan kepada ibu, ya, dan tidak dipukuli, ya kenapa ibu mesti berulah aneh-aneh? Saya bilang masih diberkati, ya masih punya segala-galanya. Banyak orang yang begitu banyak penderitaan di luar penderitaan, ya. Tapi pada saat kita tidak punya apa-apa, kita masih bisa jingkrak di sini, ya. Oh, berkat saudara besar, saudaraku. Berkat saudara itu luar biasa loh. Karena jingkrak-jingkraknya saudara itu bukan karena kita punya segala-galanya, no. Tapi jingkrak kita, ya semangatnya kita, roh yang menyala-nyala itu karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menolong saudara. Agung kerajaannya dari surga datang untuk segenap umatnya. Katakan dipuji, ditinggikan.
Mungkin pagi hari ini saudara juga masih bertanya, di mana Tuhan saat saya susah. Mungkin pagi hari ini saudara sudah lelah dan capek dengan keadaan saudara. Karena saudara dan saya tetap manusia biasa. Tapi firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa nggak ada Tuhan selain Dia yang hebat itu. Kalau Dia mengenal 100 oktriliun dari bintang-bintang di langit, Dia juga mengenal nama-nama saudara. Dia mengerti isi saudara, hati saudara. Mungkin saudara bilang saudara lelah, tapi firman Tuhan pagi ini mengatakan bahwa Dia tidak pernah lelah untuk menolong saudara. Dia tidak pernah capek untuk memberkati saudara, dan Dia tidak pernah merasa sendiri atau meninggalkan saudara. Tidak pernah. Dia memberikan semangat yang baru, roh yang menyala-nyala. Ya, pagi hari ini kita janji, Tuhan, ini aku, ampuni aku kalau aku menyepelekan kuasa-Mu yang hebat itu. Dia ada di sini. Yesus yang hebat itu ada di sini, dan Dia mengenal saudara lebih saudara mengenal Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk mau belajar. Mulai hari ini kita belajar apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan saja, untuk menyukakan Tuhan saja. Mungkin selama ini kita minta sama Tuhan, terus minta, tiap hari minta, dari masih muda, dari masih kecil mungkin selalu minta. Enggak, hari ini enggak usah minta apa-apa. Dia tahu apa yang menjadi keperluan saudara. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Dia sangat tahu apa yang menjadi saudara, yang menjadi kerinduan hati saudara. Dia tahu, karena Dia adalah Allah yang dahsyat. Dia membentangkan seperti karpet dari ujung ke ujung. Dia yang menciptakan langit dan bumi ini dari ujung ke ujung. Dia mengatakan bangsa-bangsa hanya seperti titik air. Haleluya, haleluya. Ya saudara, keluar dari ruangan ini menjadi saudara yang berbeda pikirannya, berbeda mindset, bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Enggak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan, yang akan melakukan perkara-perkara yang spektakuler dalam hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk sama-sama siang hari ini kita belajar menintrospeksi diri. Tuhan, ampuni aku bila aku terus bersumur-sumur. Ampuni aku bila aku Tuhan capek. Ampuni aku bila aku terus marah dengan keadaan. Ampuni aku Tuhan bila aku terus Tuhan menyalahkan orang lain. Enggak, berhenti, stop. Arahkan pandanganmu ke langit. Dikatakan, lihat bintang-bintang, satu pun dipanggil nggak ada yang nggak hadir. Begitu hormatnya Dia kepada Allah yang besar. Kita kadang-kadang nggak hormat tuh, nggak peduli. Ibadah pun main-main, nggak. Stop, berhenti. Hormati Dia, karena Dia sangat mengasihi saudara. Dia sangat mengasihi saudara. Siang hari ini sesuatu akan terjadi dalam hidupmu. Yang sakit akan disembuhkan, yang susah akan dihiburkan, yang lemah akan dikuatkan, yang jatuh akan diangkat Tuhan kembali. Yang tidak punya pengharapan, Tuhan memberikan pengharapan yang baru dalam hidupmu, asal engkau percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu saja, karena Engkau yang berotoritas sepenuh dalam hidup kami. Tuhan, pakai jemaat GKI Tabernakel dan Pasar Bali, seluruh jemaat Tuhan dipakai Tuhan. Semua jemaat Tuhan dipakai Tuhan menjadi alat-Mu yang luar biasa, menjadi pendoa-pendoa yang luar biasa,
karena punya hati yang tulus, punya hati yang lurus, punya hati yang murni. Karena doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat tidak ada yang berdiam diri, semua akan dipakai Tuhan menjadi alatmu. Karena kami hidup di akhir zaman, biar hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan Tuhan dari kehidupan jemaat GKI Tabernakel. Seluruhnya akan dipakai Tuhan, dan banyak mujizat demi mujizat akan saudara terima. Mulai imani pagi hari ini, aku tidak sakit, aku diberkati Tuhan, aku luar biasa, aku dahsyat, karena Tuhanku luar biasa, Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib. Yes Tuhan, terima kasih. Berkati Ibu Gembala, berkati Ibu Marta, urapan Tuhan terus turun dalam hidupnya, hikmat yang dari Tuhan terus turun dalam hidupnya. Pakai menjadi alatku yang luar biasa, memberkati dia, memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang dari Tuhan menyertai dia. Anak-anaknya diberkati Tuhan, seluruh usaha-usahanya diberkati Tuhan. Tuhan bela, Tuhan bela, karena kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib. Apa yang gak pernah kami pikirkan itu yang Tuhan sediakan buat kami. Janji-janji-Mu ya dan amin. Kami terus belajar dengan iman. Apa yang gak kelihatan oleh mata, oleh kehidupan kita, itu yang Tuhan sediakan. Apa yang gak pernah dipikirkan, itu yang Tuhan sediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat GKI Tabernakel menerimanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya mengatakan amin. Saya serahkan kepada hamba-Mu.